Kepada Bapak Kiai dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin Bu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam? Nah, sama dengan kutiba alaikumussyam, tidak kutiba alaikumsyam. Jadi alhamdulillah anak-anak TK udah benar itu. Waalaikumsalam. Nah kita alhamdulillah. Salam yang benar seperti itu. Kalau salam kita kayak biasa di kampung, Assalamualaikum. Sama. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan kadang-kadang di dalam sebuah ibadah yang wajib seperti sholat, salam kan wajib, ya. Termasuk apa namanya itu rukun qauli, rukun yang mesti dibicarakan secara jelas. Jadi ketika kita sholat terakhir tahiyat 19 bukan assalamualaikum bukan gitu, assalamualaikum ada sidangnya. Assalamualaikum, walaupun tidak keras banget. Jadi sidah itu harus dibaca. Itu karena sekarang kalau orang sholat, assalamualaikum, tidak melirik ke kanan, tidak melirik ke kiri, sah nggak? Sah nggak tuh? Orang kayak patung, assalamualaikum, atau masa dia assalamualaikum, tapi tidak melirik ke kanan, melirik ke kiri, sah nggak sholatnya? Sah, sah, sah. Kenapa? Karena yang rukunnya adalah assalamnya. Sama juga ketika kita sholat, maaf ya, ketika sholat bukan masalah angkat tangannya harus kemana. Yang wajibnya adalah Allahu Akbar. Jangan sholat nggak mau Allahu Akbar, nggak sah. Karena sahnya sebuah pekerjaan adalah terkumpulnya sebuah rukun dan syarat baru dikatakan. Di dalam sholat yang rukun yang mesti, rukun itu apa? Rukun itu maya tawaqqafu sihhatus syai' wa huwa dakhil. Dan dia ada di dalam sebuah pekerjaan. Makanya sebuah pekerjaan ada syarat, ada rukun. Rukun di dalam pekerjaan, syarat di luar pekerjaan. Kita bangun tidur kemudian langsung sholat tanpa wudu, sah nggak? Sah nggak? Enggak, tanpa wudu nggak sah. Kenapa? Rukunnya apa syaratnya yang tidak sah? Syaratnya. Karena syarat di luar pekerjaan. Gimana wudu kita di atas sajadah? Di mana saja dulu? Di luar. Nah, jadi itulah harus bisa membedakan kita sebagai muslim yang sedang belajar ini antara syarat dan rukun. Bu, ibu ada, ibu-ibu ada? Ibu. Ibu-ibu kalau rukun sambal ada berapa? Kalau sambal yang paling eksi, yang paling penting dalam sambal apa? Cabai. Apalagi garam atau apa gitu. Itu rukun di dalam itu. Loh, syaratnya apa? Syaratnya di sambal. Urat. Itu terserah mau dari piring, mau pakai apa, yang penting seperti itu. Jadi itulah supaya gampang dicerna, seperti itulah dalam sebuah pekerjaan ada syarat dan rukun. Baik, yang terhormat saya hormati Bapak RW dan RT serta jajarannya, Bapak Ketua DKM yang saya sebetulnya enak betah kalau saya ngomong di sini dulu di situ deh. Orang-orang capetan semua tahu capetan bahasa Sunda.
Masya Allah, saya malah nggak mampu kayak gitu-gitu tuh. Masya Allah, subhanallah. Betah ya. Artinya orangnya friendly, baik-baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Apalagi kalau ya orang datang dari Betawi, Betokai. Betul kau. Kalau Betokai salah ya. Ya. Kalau kita dulu pernah punya seorang dai yang dari Jakarta itu, masya Allah, kayak hari ini, karena dari dia subhanallah, mengajarkan apa banyak tanda, tapi gampang dicerna, alhamdulillah. Sampai saat ini belum ada lagi dia, iya. Subhanallah, mudah-mudahan adalah depan nanti dari jarak ini, amin ya Allah. Jadi memang seperti itulah jadi yang saya hormati semuanya, bapak-bapak jamaah, para ustadz, para tokoh, para kiai. Saya sungguhnya terundang ke sini nih karena gara-gara MUI aja, bukan kiai saya tenang. Bukan gara-gara ini berarti dia kiai, bukan. Ini kalau ada keringat seperti itu aja maksudnya. Tidak begitu. Kalau ada berkat kan tinggal gituin aja. Ya enggak? Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama saya bersilaturahim ke tempat ini, mudah-mudahan kalau tidak salah saya pernah juga berkhutbah Idul Fitri di depan itu dulu waktu zaman orang-orang kan itu. Saya namanya Allah Rasulullah. Ini kalau bukan menghargai yang mengundang kemarin ini, saya bilang mau nolak di mana gitu ya. Mudah-mudahan alhamdulillah doa daripada jamaah semuanya saya bisa datang ke sini. Artinya kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya karena Allah itu mengirimkan malaikat di mana-mana sebenarnya mencari tempat-tempat yang taklim, tempat zikir. Ini kan zikir. Apalagi kita dibicarakan zikir bagaimana menghadapi Ramadan, zikir. Zikir kan bukan hanya Allah Subhanahu, memikirkan what must I do, apa yang harus kita lakukan di hari yang akan datang untuk persiapan kita di hari yang akan datang. Itu zikir. Nah inilah malaikat datang, kemudian sesungguhnya menyampaikan kepada yang lain, di sana tuh ada tuh di ATL, perkumpulan pengajian. Nah sungguhnya ada malaikat. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya sekarang kita di sini berada dalam kebaikan dari pertama, dari pagi mungkin sampai sekarang. Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, tema pada pagi hari ini menjelang siang adalah Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj kan? Ya, Isra Mi'raj. Udah berapa kali Isra Mi'raj Bu, Pak? Udah berkali-kali. Gimana isinya? Ya begitulah. Ya, hanya sekedar mengingatkan saja, ayatnya sudah masih hafal semuanya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Ayatnya itu. Asra. Kalau kita lihat dari bahasanya asra, asal katanya saro, yasri, berjalan. Kalau orang santri ngaji namanya fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, namanya lazim, saro, berjalan. Kan nggak perlu objek. Nah, kalau bisa dijadikan membutuhkan objek, namanya muta'addi. Atau buktinya asro diperjalankan gitu. Ya ini jalan-jalan juga, cuman ada yang berjalan sendiri, ada yang diperjalankan. Ini ingatkan saja insyaallah ya Bapak, masih ingat. Jadi asro diperjalankan. Kapan? Malam-malam. Maka orang yang jalan malam namanya
yang suka dan kemana-mana itu, apalagi yang ngambil hak orang lain. Biasanya yang suka ngambil ikan-ikan itu ya, ada binatang itu namanya serok. Itu serok. Nah, yang maksud di sini adalah asro. Yang dimaksud adalah asro diperjalankan. Siapa yang diperjalan? Bi'abdihi, hamba Allah. Siapa? Bukan Muhammad saja. Kita tiap tahun ini mengadakan Isra, bukan kita mengikuti. Oke lah kalau Nabi Muhammad sebagai qudwah hasanah, contoh bagi kita, dan kita pun mengikuti Nabi Muhammad. Betul nggak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik. Abdul, maka alhamdulillah Allah maha hebat, maha gagah, maha pintar dan sebagainya. Beliau mengatakan subhanalladzi asra, bukan bi Muhammadin. Betul nggak? Bukan, tapi bi abdihi. Artinya di situ ada sisi-sisi bahwa siapapun orang bisa Isra. Karena Isra adalah berjalan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa dipahami. Dan bukan hanya Muhammad. Kalau Muhammad yang jalan, mungkin tidak mungkin dia menceritakan begitu cepatnya. Kayak semut berjalan ke Jakarta, nggak mungkin lah. Tapi kalau semut ikut rambutan naik mobil bisa nyampe ya. Kenapa? Diperjalankan kan gitu. Jadi Muhammad gitu. Nah, intinya adalah dari lafaz asar dan kata-kata subhana. Subhana artinya apa? Maha suci. Kenapa kok kata-kata maha suci di situ? Subhana, maha suci. Artinya Allah maha suci. Mana yang seluas-luasnya. Qad aflaha, sungguh beruntung. Man zakka, yang mensucikan dirinya, yang sholat, yang puasa, yang taraweh, yang tadarus, yang baca Quran, yang zikir, yang berbuat baik, yang berinfak, semuanya itu orang-orang yang mensucikan dirinya. Tapi ada kan orang malah membuat dirinya orang lain mau puasa, saya berpuasa, ada yang seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kasih gaya Allah. Itu membuat dirinya. Jadi kita semuanya Bapak Ibu sekalian melaksanakan puasa. Kenapa puasa? Kalau dia tidak sadar kewajiban, tapi sebenarnya kebutuhan. Allah yang mengetahui skenario kita untuk supaya kita sampai kepada fitrah. Maka dikatakan di Idul Fitri. Setelah digodok, dicuci, dilewat, disetrika, baru bersih. Biasanya pakaian bersih disimpan di lemari, pakaian kotor dilalungkan. Apa kita mau kembali lembaran kotor? Nah, dibilangin, begitu. Qad aflaha man zakkaha. Ada lagi dalam surat Al-Alaq. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Zikir kepada Allah fasalla, kemudian sholat. Ya Pak. Adanya puasa ini, maka puasa merupakan kesempatan untuk mensucikan diri itu sesungguhnya. Memang sudah semudah itu. Coba saya mau tanya, Bapak, Ibu, kita suka lebaran ya, Idul Fitri ya? Betul nggak? Idul Fitri. Suka punya apa Idul Fitri? Persiapan itu ini. Emang Ramadan, emang puasa itu. Emang begitu itu. Hati-hati itu apa? Fitri apa? Sebagian orang mengatakan suci itu. Tapi yang inti yang hakiki Fitri adalah original. Original kita adalah sebenarnya suci. Setelah terlahir ke dunia,
terkontaminasi oleh dunia, oleh tetangga, atau tadi apa? Ada tetangga, ada apa? Iya, terbawa. Kehidupan itu padahal kehidupan itu adalah non ori atau KW. Kenapa kita dari asli? Yang asli kita adalah suci. Makanya Idul Fitri kembali kepada kesucian. Mual mungkin orang kembali kepada Idul Fitri, dia berpersiapan Lebaran, bikin korma, bikin makanan, bikin ini, bikin itu, rumahnya dicet, dia ketemu dengan orang, selamat hari raya minal aidin wal faidin, selamat hari raya minal aidin wal faidin. Puasa kagak? Mual. Bukan itu. Makanya kita kadang-kadang bukan tidak boleh. Ada bahasa lu, jadi Idul Fitri kenapa kita beli sarung anyar? Emang Idul Fitri sarung anyar? Bu, boleh nggak kita Idul Fitri pakai sarung anyar? Boleh nggak? Harus ada memakai, membahagiakan, membesarkan bahwa kita telah menang dalam memerangi nafsu angkara murka kita. Maka nanti di sini Idul Fitrinya sebagai lapangan masih di lapangan di sini. Ini lapangan ya? Iya. Dianjurkan semuanya, walaupun orang sedang haid, walaupun orang sedang apa, ngumpul semuanya. Kenapa? Melaksanakan kegembiraan bahwa kita sudah bebas dari setan angkara murka yang menggoda kepada kita. Banyaklah anjuran-anjuran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rizqi farhadani, bagi orang yang puasa, ya, mendapatkan dua farhadan. Farhadan atau farhatun. Bagi orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, rizqi farhatun dari kor. Pertama adalah ketika dia berbuka. Suka ada buka bersama? Mau buka bersama, mau buka sendiri, mau ada apa-apa, tidak ada apa-apa, hanya air saja. Kalau orang puasa, pasti dia bergembira hatinya. Allahumma lakal hamd. Tebal pun pakaian, makanan macam-macam. Dia tidak puasa. Pas lagi berada, Allahu Akbar, Allah lakal hamd. Kagak puasa, gembira enggak? Enggak, gembiranya adalah ori, namanya KW, pura-pura. Dan di dalam diri kita ada sebuah keyakinan, ada sebuah basirah, hati kecil yang tidak bisa boleh dan tidak bisa dibohongi. Bu, Pak, nggak usah jawab, saya tanya. Bapak, Ibu, siapa yang tadi malam berkesempatan sholat tahajud? Nggak usah jawab. Ada nggak jawab nggak? Ada nggak jawab nggak? Nggak jawab. Itu basirah, hati kecil yang ada di dalam diri kita yang tidak bisa dibohongi. Makanya kalau orang ngomong itu akan rugi sendiri dia. Maka kita dituntut untuk kita berpakai dan benar sesuai. Dan istiqfal, berpapalah kepada hatimu, kemana condongnya hatimu, benar apa enggak? Itu namanya basirah, penglihatan basirah. Ada penglihatan zahir, ada penglihatan batin. Zahir mata, kelihatan ada bendera, ada ini, ada itu, kelihatan bendera. Bapak, Ibu, untuk analogi, untuk apa namanya kias atau analogi, saya tanya, Ibu dalam keadaan sekarang ini bisa nggak melihat Monas? Bisa nggak? Bisa. Basirah. Itu. Jadi nggak bisa dibohongi ya. Oleh karena itu kita jangan membohongi diri sendiri, apalagi di rumahnya puasa, di pasar nyengen. Wah, kata pos apa tuh nombor? Kata sahabat pos jamaah anur ya kawan. Ya tahu ya kan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan saya katakan dari tadi, bukan mau tausiah,
Ini mas hari saking senangnya saya bertemu dengan bapak yang soleh dan ibu yang soleh. Tadi katanya Ustaz coba mau sih hatinya dikurah kalau tahu dikurah. Surah itu kalau dalam bahasa Arabnya tarhib, sama aja disebut tarhib. Artinya apa tadi? Menyambut kedatangan Ramadan. Lalu macam-macam tarhib itu, ada yang seperti itu, ada yang berbacakan, ada yang bersama, ada yang sama, anak-anak juga gitu. Ada yang tarhibnya anak-anak. Nggak tahu mudah-mudahan orang tua nggak ada. Menghadapi bulan Ramadan pakai batasan. Buah, beri jatuh. Akhirnya keluar masuk. Kegembiraan. Jadi itulah. Hanya sekedar menghargai dan menghormati. Kita ingin bahwa di bulan Ramadan ini yang Allah berikan kesempatan. Mudah-mudahan kita sekalian dari mulai sekarang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kesempatan untuk sampai kepada Ramadan dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala kegiatan-kegiatan baik itu puasa, tarawih, hal yang berkaitan dengan masalah Ramadan. Sehingga betul-betul pelatihan ini di bulan Ramadan. Ini Ramadan kan bulan pelatihan. Waktu Ramadan bagus, mari kue, mari itu katakan nggak bagus, beres deh Idul Fitri, korek dulu. Padahal justru latihan itu untuk digunakan di 11 bulan yang akan datang. Di bulan Ramadan lah senyum juga dari badannya budak tadi, harus senyum dari simulator, harus berseri-seri gitu. Jangan ketemu kayak apa manyun aja. Nah, jadi kebaikan-kebaikan itu harus diselesaikan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Buka ya, yang mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan ini saya bukan ngajarin, hanya mengingatkan saja apa yang kita sampaikan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat apa yang kita lakukan pada hari ini. Insya Allah Allah menyaksikan kan kebaikan-kebaikan kita, kumpul kita, duduk kita dari tadi dari pagi apalagi ibu-ibu baca salawat baca itu pada ini yang mudah-mudahan dikeluarkan istirahat hati kita semuanya sehingga dengan adanya berkah tadi dimudahkan segala kebaikan kita. Ada kaji terhese, ada salat terhese, ada kata-kata anuman batur terhese. Memang dimudahkan oleh Allah, namanya yashrah sadrahu lil Islam. Kenapa? Karena ada cahaya di dalam diri kita. Sebaiknya kalau orang gelap, muluk-muluk, sengaja tidur di ada gedung, bung sholat. Nah, itulah. Mudah-mudahan nanti kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pernah kita punya pendaki dari Bandung, siapa namanya? Ardi ya, hati deh, kalbu. Kata dia bilang, jaga hati, jangan kau kotori, jaga hati, janganlah kau lagi. Ya kalau kita mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu berdoa, sabit qalbi, tetapkan hati kita, apapun yang terjadi. Oke, bocor rumah, pegawaian lomba itu jadi boleh waktu sholat. Duit kurang itu kurang, pokoknya waktu puasa, kudu puasa. Apapun yang terjadi, itu baru kita tegar kita sabit qalbi ala dinika wa ala ta'at sama lain itu arek mere duit salah kira mere 1 juta alhamdulillah mere 500.000 alhamdulillah mere 100.000 alhamdulillah mere 10.000 nambah kan nggak mesti seperti itu konstan istiqomah. Kau adalah apapun yang terjadi, harusnya kan begitu. Cuma kita masih jauh, termasuk saya. Tidak boleh sama-sama, tidak ada lain yang berubah kita adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapkan kita, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan putus asa, walaupun begitu kita tetap ingin menjadi orang yang baik. Janganlah kita berdosa, janganlah kita putus asa, untuk masalah berdosa. Untuk cinta, putus asa berdosa, putus cinta
Kalau itu baik, itu yang saya bilang. Tentu ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf. Bapak Ustaz dan panitia istri semuanya, adalah tokoh semuanya. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini berdampak baik dengan Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira bisa menerima? Bisa menerima? Memaklumi? Masih maaf ya kesalahan-kesalahannya. Ngasih berkat? Nggak usah, berkat nggak ada. Ngasih amplop? Nggak usah, amplop banyak. Baik, itu doanya ada kan juga DKM dong doa. DKM bukan doa. Saya cuma ketua DKM bukan tukang doa. Ajat Komar satu komar ada. Ya, bagi juga saya. Pokoknya itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf, saya tidak menganggap bapak-bapak, saya hanya menganggapnya. Ada yang berbagi aja. Demikian tentu ada kelebihan. ربنا اعترفنا بأننا أقطار